para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para sepuh, aparatur pemerintah, guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Abbas dari Jakarta, Wal-Habib Ahmad Zaki bin Muhammad Ridha bin Yahya dari Pontianak, Al-Habib Ahmad Najib Al-Habsyi, para habaib yang banyak luar biasa, panitia penyelenggara yang mohon maaf semua saya tidak sebut nama satu persatu, namun harapan kita datang ke tempat ini, nama-nama kita semua yang hadir dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu hal yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Penyelenggaraan ini yang tentunya dengan susah payah dan tujuan akhir daripada penyelenggaraan acara ini agar yang melakukan ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa, yang kita tidak ragukan, gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan yang membuat gembira hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada gerakan-gerakan seperti ini kecuali ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dzurriyyah, khususnya kepada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan kepada kita semua umat Islam umumnya, untuk membangkitkan apa-apa yang ada dalam rahasia-rahasia besar yang tersimpan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi ini ratusan tahun yang lalu. Yang mana ratusan tahun yang lalu bumi ini adalah bumi yang menjadi cahaya istimewa, bumi yang menjadi perhatian para aulia, bumi yang menjadi perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah kirim keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menyambung semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketahuilah semangat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat tidak pernah akan terputus. Dikatakan himmatul arif la tanqati. Semangatnya para arifin, para wali-wali Allah itu tidak bisa terputus, akan terus bersambung. Akan ada generasi-generasi seterusnya yang menyambung apa yang diinginkan oleh mereka di dalam memberikan petunjuk kepada umat, di dalam memberikan hidayah kepada umat, di dalam memberikan kecerdasan-kecerdasan ilmu agama kepada umat. Dan tidaklah itu kecuali adalah sambungan-sambungan daripada tali yang bersambung kepada sebelum-sebelumnya, daripada para aulia, daripada para salihin yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah pada saat dikabarkan beliau akan hijrah, diperlihatkan tempat hijrahnya banyak pohon korma, maka beliau menyangka bahwa itu adalah Hadramut. Tapi subhanallah, nyatanya itu adalah kota Madinah. Tapi keinginan, lintasan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Allah kirim keturunan-keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim
beliau mereka daripada Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang beliau dari zuriyah keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Hadramut. Dari Hadramut ini ada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau pernah mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya beliau bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ridha apa yang dilakukan oleh Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu menjawab, aku ridha apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Isa. Nih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam titip pesan, kabarkan kepada fulan, saya tidak sebut namanya, kabarkan kepada fulan, bantu dakwah saya di daerah sana. Rasulullah yang ngatur-ngatur, yang ngotak-ngotakin itu Rasulullah. Jadi jangan kita pikir ini kita terputus, tidak hadirin. Sungguh majelis ini pun majelis yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Karena majelis ini majelis yang kita muliakan adalah zuriyah keturunannya Nabi Muhammad daripada para aulia yang dahulu mereka dengan susah payah datang ke tempat-tempat seperti ini. Mereka dengan perahu yang sederhana, dengan hanya berperahu layar. Berapa banyak mereka yang gugur di tengah laut. Tapi itu semua rintangan kecil, karena ada sesuatu tugas misi yang besar, yaitu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, ini pun insya Allah menunjukkan satu kebangkitan untuk wilayah Ketapang. Amin. Akan datang satu masa insya Allah di mana para habaib dan juga para ulama, para kiai, para kaum muslimin yang mereka akan kembali kepada kejayaannya. Di saat dulu daerah ini, wilayah ini adalah wilayah yang luar biasa, kerajaan tertua pertama di Kalimantan Barat. Bayangkan bagaimana kehebatan yang ada pada saat itu, bayangkan bagaimana kualitas yang ada pada saat itu. Maka ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Dan ini adalah cikal bakal daripada kebangkitan itu insya Allah. Para habaib ketika mereka lahir, mereka sudah mempunyai kewajiban-kewajiban untuk meneruskan perjuangan datuknya, perjuangan Sayyidina Muhammad. Makanya Allah kirim. Nggak heran kalau kelas-kelas mereka hadirin dan hadirat. Ini saya pribadi pernah dengar